Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahayu dengan NIM 444210018. Saya di sini akan memaparkan mengenai analisis kadar air metode spektroskopi inframerah. Kadar air dalam bahan pangan merupakan jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Keberadaan air dalam bahan pangan selalu dihubungkan dengan mutu bahan pangan dan sebagai pengukur bagian bahan kering atau padatan. Air dalam bahan pangan dapat digunakan sebagai indeks kestabilan selama penyimpanan serta penentu mutu organoleptik, terutama rasa dan keempukan. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapat penanganan yang tepat, karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada bahan pangan yang dapat membahayakan dalam kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Air dalam suatu bahan pangan terdapat dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu air bebas. Air bebas yaitu air yang terdapat dalam ruang-ruang antar sel dan intergranular dan pori-pori yang terdapat dalam bahan pangan. Yang kedua yaitu air yang terikat secara lemah karena terserap atau terabsorpsi oleh permukaan koloid makromolekuler seperti protein, pektin, pati, dan selulosa. Yang ketiga yaitu air dalam keadaan terikat kuat, yaitu berbentuk hidrat. Ikatannya bersifat ionik sehingga relatif sukar dihilangkan atau diuapkan. Air ini tidak membeku meskipun 0 derajat Fahrenheit. Kadar air adalah presentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau wet basis dan berdasarkan berat kering dry basis. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100%. Sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100%. Penentuan kadar air ditentukan dengan dua metode, yaitu ada metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung yaitu kadar air merupakan pengukuran langsung kandungan air sampel. Metode tidak langsung yaitu menentukan kadar air dengan mengukur tahanan atau tegangan listrik yang ditimbulkan oleh air sampel atau dengan mengukur penyerapan gelombang mikrosonik atau ultrasonik oleh air sampel atau dengan mengukur sifat spektroskopi air sampel. Metode yang digunakan untuk menganalisis kadar air antara lain ada metode pengeringan atau termografimetri, metode destilasi atau termovolumetri, metode kimia, dan metode fisik. Analisis kadar air metode fisik salah satunya dengan spektroskopi inframerah. Inframerah adalah alat yang mudah digunakan yang relevan dengan bahan kimia dan disiplin terkait kimia organik dan anorganik, dan farmasi. Inframerah memiliki aplikasi serbaguna untuk membedakan antara gugus hidroksil dan amina dari spektrum dan menentukan keberadaan air jika tidak ada penganalisa termal, dan dapat digunakan untuk membersihkan kemurnian jika tidak ada penganalisa unsur. Suatu teknik karakterisasi yang dikenal sebagai spektroskopi dapat digunakan secara fisik untuk memisahkan gelombang elektromagnetik dari berbagai frekuensi. Salah satu jenis spektroskopi yaitu spektroskopi inframerah.
Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 μm atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi teknik serapan absorption, teknik emisi emission, teknik fluoresensi atau fluorescence. Metode ini didasarkan pada vibrasi. Spektroskopi inframerah merupakan teknik analisis yang berdasarkan pada pengukuran vibrasi dari molekul yang tereksitasi oleh radiasi inframerah pada rentang panjang gelombang tertentu. Bila radiasi inframerah dilewatkan melalui suatu sampel, maka molekul-molekulnya dapat menyerap energi dan terjadi transisi di antara tingkat vibrasi dasar ground state dan tingkat vibrasi tereksitasi atau exit state. Prinsipnya melibatkan proses di mana seberkas cahaya IR dari sumber IR global dilewatkan melalui sampel dan spektrum inframerah direkam. Proses diarahkan dengan bantuan monokromator berkas cahaya monokromatik yang ditempatkan setelah sumber IR dan sebelum detektor IR yang menukar panjang gelombang dari waktu ke waktu. Sampel menyerap cahaya ketika ada frekuensi resonansi. Cahaya yang ditransmisikan menunjukkan jumlah energi yang diserap pada setiap panjang gelombang. Instrumen transformasi Fourier mengukur seluruh panjang gelombang sekaligus dan menghasilkan absorbansi spektrum atau transmisi yang mengungkapkan panjang gelombang IR yang diserap sampel. Analisis spektrum memberikan rincian struktur molekul sampel. Daerah radiasi inframerah berkisar pada bilangan gelombang 12.880 sampai 10 cm pangkat min 1 atau panjang gelombang 0,78 sampai 1000 μm. Umumnya daerah radiasi IR dibagi menjadi 3 bagian, yaitu daerah IR dekat atau 14.000 sampai 4000 cm pangkat min 1. Daerah IR tengah 4000 sampai 400 cm pangkat min 1 dan daerah IR jauh 400 sampai 4 cm pangkat min 1. Daerah yang paling banyak digunakan untuk analisis adalah daerah IR tengah karena semua molekul memiliki absorbansi karakteristik dan vibrasi molekul utama dalam daerah ini. Daerah spektrum inframerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu terletak pada daerah radiasi 4000 sampai 1400 cm pangkat min 1. Bagian dari spektrum ini menunjukkan absorpsi yang timbul karena ikatan dan gugus. Kebanyakan puncak absorpsi dalam daerah spektrum ini dengan mudah dikenal berasal dari gugus fungsional yang khas karena sidik jari fingerprint, yaitu daerah yang terletak pada 1400 sampai 400 cm pangkat min 1. Pita-pita absorpsi pada daerah ini berhubungan dengan vibrasi molekul secara keseluruhan. Setiap atom dalam molekul akan saling mempengaruhi sehingga dihasilkan pita-pita absorpsi yang khas untuk setiap molekul. Jenis vibrasi. Terdapat dua jenis vibrasi molekul, yaitu vibrasi ulur atau stretching dan tekuk atau bending. Vibrasi ulur adalah pergerakan atom yang teratur sepanjang sumbu ikatan antara dua atom sehingga jarak antara atom dapat bertambah atau berkurang. Contoh vibrasi ulur yaitu uluran simetri dan asimetri. Vibrasi tekuk adalah pergerakan atom yang menyebabkan perubahan sudut ikatan antara dua ikatan atau pergerakan dari sekelompok atom terdapat atom lainnya. Contoh dari vibrasi tekuk adalah scissoring, wedging, twisting, dan rocking. Dari keempat vibrasi tekuk,
Vibrasi scissoring dan rocking terletak pada satu bidang, sedangkan vibrasi wedging dan twisting terletak di luar bidang. Tanda dan min pada vibrasi twisting menunjukkan arah tegak lurus, dengan tanda bidang dan plus arahnya ke muka dan min arahnya ke belakang. Suatu ikatan dalam sebuah dapat menjalani berbagai macam vibrasi. Oleh karena itu, suatu ikatan tertentu dapat menyerap energi pada lebih daripada satu panjang gelombang. Misal, suatu ikatan OH menyerap energi pada kira-kira 3330 cm pangkat min 1 vibrasi ulur. Selain itu, ikatan OH juga menyerap pada kira-kira 1250 cm pangkat min 1 vibrasi tekuk. Frekuensi vibrasi ulur dapat didekati atau dihitung dengan menggunakan rumus Hooke. Dalam hal ini, dua buah atom beserta ikatan kimia dianggap sebagai suatu isolator harmonik, sedangkan yang terdiri dari dua massa yang dihubungkan dengan suatu spring. Hukum Hooke menyatakan bahwa hubungan antar frekuensi isolasi massa atom dan konstantan gaya ikatan. Jenis getaran ikatan yaitu ada ulur, asimetri, dan simetris. Frekuensi asimetris lebih besar daripada frekuensi simetris. Frekuensi ulur lebih besar dari frekuensi tekuk. Seringkali terjadi overtune atau kelipatan frekuensi. Kalibrasi dan standarisasi. Kalibrasi spektroskopi inframerah diperlukan untuk menyesuaikan antara skala panjang gelombang dan transmitan dengan komponen-komponen lain di dalam alat spektroskopi. Untuk mengkalibrasi skala panjang gelombang atau bilangan gelombang dapat digunakan kisi diffraksi. Tetapi cara ini sulit dilakukan kecuali oleh teknisi yang telah berpengalaman. Cara lain untuk mengkalibrasi ialah dengan menggunakan standar sekunder, yaitu film polistiren. Spektrum dari polistiren digunakan sebagai pembanding terhadap spektrum sampel yang diukur oleh alat yang sama. Jika ada pergeseran pita serapan dari spektrum sampel, maka dapat dilakukan koreksi. Pada spektrofotometer inframerah yang single beam, perlu diperiksa spektrum udara, uap air, dan juga CO. Di udara dapat memberikan puncak-puncak serapan yang sangat tajam, sehingga dapat menimbulkan kesalahan interpretasi spektrum. Komponen spektrofotometri inframerah. Yang pertama yaitu ada sumber cahaya inframerah. Tempat sinar datang. Sebagai sumber cahaya yang umum digunakan adalah lampu tungsten, nurse glowers atau globar. Dispersi spektrofotometer inframerah menggunakan monokromator yang digunakan untuk memilih panjang gelombang. Interferometer untuk mengatur intensitas sumber cahaya inframerah dengan mengubah posisi cermin reflektif yang memantulkan cahaya ke sampel. Untuk sampel, tergantung pada jenis analisisnya, cahaya jatuh dari permukaan sampel ke dalam ruang sampel melalui cermin. Detektor berfungsi untuk mengubah sinyal radiasi inframerah menjadi sinyal listrik. Komputer interprogram yang akan diubah menjadi spektrum inframerah dengan bantuan komputer. Skema instrumen spektroskopi inframerah ditunjukkan pada gambar 4.2. Radiasi dari sumber sinar melewati celah dan diteruskan ke dalam interferometer. Selanjutnya, radiasi akan melewati sampel dan diteruskan ke detektor. Sinyal yang terbaca oleh detektor didigitalisasi dan dikirim ke komputer tempat proses transformasi Fourier. Tempat proses transformasi Fourier dilakukan sehingga dihasilkan spektrum inframerah. Sebagian besar molekul menunjukkan serapan inframerah di daerah inframerah tengah 4000 sampai 400 cm pangkat min 1.
Posisi dan intensitas puncak-puncak serapan menunjukkan karakteristik gerakan molekuler yang timbul dari atom-atom yang berikatan. Hal ini dapat menjelaskan ikatan kimia, konformasi, dan lingkungan kimia di sekitar atom atau kelompok atom gugus fungsi dalam suatu molekul. Jadi, kelompok atom tertentu menghasilkan puncak di daerah spektra yang khas. Puncak-puncak khas ini memberikan dasar empiris untuk interpretasi spektrum vibrasi. Keuntungan utama spektroskopi IR dibandingkan teknik spektroskopi lainnya adalah bahwa hampir semua senyawa menunjukkan absorpsi terhadap radiasi inframerah. Selain itu, spektroskopi bersifat non-destruktif, tidak merusak sampel, sehingga memungkinkan pengukuran secara in situ, tidak melibatkan preparasi sampel yang rumit. Kelemahannya, saat proses menghasilkan data, kedua lubang IR harus saling berhadapan satu sama lain. Hal ini sangat memakan waktu dalam mengirim data karena prosesnya lama. Radiasi IR sangat berbahaya untuk mata, sehingga jangan sampai sinar IR menyorot langsung ke mata, karena dapat menimbulkan iritasi bahkan kebutaan. Proses transfer data lebih lama karena tidak dapat menggunakan fitur Bluetooth. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.